Shalom, kita bertemu lagi. Apa kabar Anda yang ada di sana? Harapan saya semoga Anda sehat dan tetap bersemangat. Bagaimana pula dengan rutin harian Anda ketika ini, saudara-saudari? Adakah Anda sudah keluar rumah? Dan apabila Anda keluar, baik tu pergi ke mall ataupun pergi ke premis membeli belah, pasti Anda melihat ada pengawal ataupun pekerja yang mengambil suhu badan Anda, menyembur sanitizer di tangan Anda. Nah, saudara, ini merupakan cara pengawalan yang berjaga-jaga supaya virus yang berbahaya sekarang ini tidak akan merebak dan juga mengawal tubuh badan kita dari terkena virus. Keadaan ini adalah norma baru yang perlu kita adaptasi apabila kita pergi ke tempat-tempat yang dikunjungi ramai orang. Setakat ini tiada bantahan yang kita dengar tentang perkara ini. Tiada yang marah-marah apabila disuruh memakai mask. Tiada yang marah-marah memberontak apabila disembur dengan sanitizer di tangannya. Mengapa tiada yang memberontak? Sebab saudara-saudara, karena semua kita mau menjaga, semua kita mau mengawal diri kita masing-masing supaya tidak terkena virus yang berbahaya ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, bercakap tentang berjaga-jaga, saya akan membawa kita di dalam satu ayat dari firman Tuhan, yaitu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di mana pada hari ini tema kita adalah berjaga-jaga dan berwaspada. Saya akan membaca untuk kita 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Bunyinya adalah, kawallah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Saya ulang lagi, kawallah dirimu dan berwaspadalah, kerana musuhmu iblis merayau seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini bagaimana menjalani kehidupan kita di tengah pencobaan. Bagaimana kita menghindari dari tarikan dan kenikmatan yang dunia tawarkan kepada kita. Dari ayat pembacaan kita, perkataan berjaga-jaga dan berwaspadalah merupakan panggilan untuk orang percaya supaya bertindak secara segera, supaya bertindak secara senantiasa, supaya bertindak secara berterusan. Nah, saudara-saudari, di sini Petrus menasihatkan untuk berjaga-jaga karena dia tahu jikalau kita tidak berjaga-jaga atau tidak sadar akan sekeliling kita, kita akan mudah jatuh. Saya ambil satu contoh, satu cerita yang sering diceritakan, yaitu cerita sang monyet di atas pokok. Cerita ini begini, bila angin kencang, monyet akan memegang dahan pokok dengan sangat kuat. Tetapi apabila angin sepoi-sepoi, dia mengantuk dan melepaskan tangannya dari dahan pokok sehingga jatuh ke tanah. Sang monyet terbuai dengan kenikmatan angin sepoi. Tanpa sedar, dia melepaskan tangannya. Nah, saudara-saudari, tanpa kita berjaga-jaga, kita akan jatuh seperti si monyet. Ketika Petrus memberi nasihat ini, mungkin dia mengingati akan peristiwa bagaimana Yesus menyuruh dia dan murid-muridnya yang lain untuk berjaga-jaga dalam doa. Ketika Yesus mendapati mereka sedang tertidur, saudara-saudara, Yesus berkata kepada mereka, berjagalah dan berdoalah supaya kamu tidak akan terjatuh, supaya kamu tidak akan tergoda. Nah, Petrus juga menyadari kegagalannya bila tidak taat akan perintah Yesus. Dan juga ini menyebabkan dia jatuh dalam penyangkalan sebanyak 3 kali terhadap Yesus. Nah, saudara, sebagai orang percaya, kita ada peperangan yang harus kita menangkan setiap hari. Maka kita haruslah berjaga-jaga, berwaspada, sadar tentang apa yang berlaku dalam hidup kita. Sadar apa yang berlaku di sekitar kita, saudara. Ada bahaya yang lebih dahsyat lagi dari bahaya secara fizikal.
di mana agenda licik si jahat yang ingin menelan kita sehingga mengakibatkan kecederaan, kerosakan, keburukan di dalam kehidupan kita secara menyeluruh, roh, jiwa, tubuh kita, saudara-saudari. Berjaga-jagalah, waspadalah, akan menghasilkan kemenangan. Maka sikap ini harus dipelihara. Sikap ini harus dipertahankan senantiasa. Saudara-saudari, saya sangat senang dengan satu terjemahan dalam New Testament in Modern English. Di dalamnya 1 Petrus 5:8 ini ia menggunakan perkataan be self-control. Maka tindakan kita harus berterusan untuk mengawal diri supaya tidak terpedaya dengan ajakan si jahat. Karena melalui pengawalan diri ini, saudara, maka sikap dan perbuatan kita sehari-harian dapat dikendalikan dengan baik. Di sini saya ingin memberi beberapa situasi harian dalam kehidupan kita, supaya tetap berjaga-jaga, tetap berwaspada supaya tidak terpedaya dengan agenda licik si jahat yang memudaratkan kehidupan kita. Yang pertama yaitu mengendalikan diri kita bila kita ingin mengucapkan kata-kata. Di mana apabila kita ingin mengucapkan kata-kata kesat, kata-kata fitnah, kata-kata dusta. Berjaga-jaga, berwaspada dengan berfikir. Kita berfikir, jika saya mengeluarkan kata ini, apa yang akan terjadi? Jika saya mengeluarkan perkataan ini, apa yang akan berlaku? Apa yang akan terjadi dengan perhubungan saya dengan yang lain? Saya sangat senang dengan akronim Think Before You Speak. Di mana think yaitu T adalah true, benar ataupun betul. Di mana adakah benar apa yang saya katakan? H ataupun helpful, menolong. Adakah menolong ucapan saya? I yaitu inspiring, memberi inspirasi. Adakah ucapan saya ini memberi inspirasi? Di mana N necessary, perlu. Apabila saya berkata-kata, adakah saya perlu mengucapkan hal ini? K kind, baik. Apakah yang saya ucapkan ini baik? Saudara yang saya kasih, sangat luar biasa. Saya juga rindu dan ingin membaca 1 Petrus pasal 3 ayat 10 untuk kita. Kita lihat ya, 1 Petrus pasal 3 ayat 10. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 berkata, karena sesiapa yang mencintai hidup dan mengalami masa yang baik, hendaklah menjaga lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya daripada kata-kata yang palsu. Menjaga lidahnya daripada kejahatan dan bibirnya dari kata-kata yang palsu. Wow, luar biasa. Berjaga-jagalah dengan apa yang kita ucapkan. Berwaspadalah dengan hasutan si jahat apabila kita ingin mengucapkan kata-kata kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kendalilah lidah Anda. Situasi yang kedua adalah berjaga-jaga dan berwaspada tentang keinginan kita. Keinginan apa saja? Keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk merasa sesuatu. Saya beri contoh. Ada sepasang kekasih yang belum lagi harus melakukan hubungan intim. Tetapi setiap kali mereka bersama, mereka mempunyai perasaan itu. Setiap kali mereka berjumpa, mereka ingin melakukannya. Maka pasangan kekasih ini harus berjaga-jaga, harus berwaspada. Hindari dari senantiasa berdua-duaan. Bahkan banyak lagi cara kita berjaga-jaga dan berwaspada. Bagi yang ada kekasih, boleh minta nasihat para pembina Anda. Boleh minta nasihat pastor ataupun orang yang dewasa rohaninya. Saya juga ingin membaca Roma 13:13 kepada kita. Roma 13:13 kepada kita.
di mana Roma 13:13 berkata, ikutlah tingkah laku yang wajar, sebagaimana orang berjalan pada siang hari. Jangan berpesta liar dan mabuk, jauhi noda dan pencabulan, singkirkan pergaduhan dan iri hati. Jauhi noda dan pencabulan. Nah, saudara-saudari, banyak lagi keinginan-keinginan yang mengakibatkan hidup kita ini akan merana di akhirnya. Keinginan mata kita, keinginan mulut kita, keinginan mencapaikan sesuatu dan sebagainya. Maka bagaimana respon Anda dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri Anda? Saudara-saudari, berjaga-jagalah dan berwaspadalah dengan keinginan yang di luar Kristus. Situasi yang ketiga adalah berjaga-jaga dan berwaspada tentang apa yang kita pikirkan. Setan juga sering mendakwa kita dengan meracuni pikiran kita, sehingga pikiran negatif menguasai. Tuduhan demi tuduhan yang mengatakan dosamu besar, Tuhan tidak akan mengampunimu. Memberi pikiran yang mengingatkan masa lalu yang sudah kita tinggalkan, masa lalu yang pahit, sehingga kita berputus asa, merasa self-pity, mengasihani diri sendiri, sehingga kita terlalu membesar-besarkan masalah hidup. Nah, saudara, tuduhan setan juga menyebabkan orang yang sudah bertobat, yang sudah mengakui dosanya, tetap merasa ada guilty feeling, ada perasaan yang bersalah. Bila engkau sudah bertobat, saudara, dan menjalani hidup baru, Tuhan berkata di dalam Yeremia 31 ayat 34b, Aku akan mengampunkan kesalahan mereka dan tidak akan mengingati dosa mereka. Bila kita sudah bertobat, Tuhan tidak akan mengingati dosa kita. Maka saudara yang saya kasihi, berwaspadalah akan pikiran negatif, karena ianya membuatkan engkau merana seperti tidak dapat ditolong. Nah, inilah beberapa situasi saudara-saudari secara harian yang kita alami, yang saya dan Anda alami. Maka tindakan berjaga-jaga ini bukan tunggu ada sesuatu perkara yang besar baru kita berjaga-jaga. Tetapi tindakan berjaga-jaga ini senantiasa menjadi tindakan kita secara harian, tindakan kita setiap hari. Karena pergumulan, karena pencobaan, karena permasalahan yang datang secara harian. Kita juga lihat ayat 1 Petrus 5 ayat 8 yang kita baca tadi, di mana musuhmu iblis merayau dan mengaum seperti singa sambil mencari mangsa. Pencobaan yang akan menyerang kita, yang menggoda kita, sebenarnya dapat kita kesan, saudara-saudari, seperti singa yang mengaum mencari mangsa. Kita boleh mendengar suara singa yang mengaum, walaupun mungkin kita tidak pernah berhadapan dengan singa. Kita kenal suara singa yang mengaum. Nah, sebelum kita jatuh dalam pencobaan, kita boleh menghindarinya bila kita berjaga-jaga dan berwaspada. Karena bila kita berjaga-jaga, kita tahu singa itu semakin mendekat. Apabila kita mendengar aumannya yang semakin besar, saudara-saudari. Saya beri satu contoh. Anda punya keinginan untuk mencoba sesuatu yang baru, tetapi perkara tersebut mengakibatkan Anda semakin jauh daripada Tuhan. Apabila Anda melakukannya, Anda akan jatuh daripada jatuh. Nah, bila engkau berjaga-jaga akan hal ini, saudara, Anda tahu bila Anda melakukannya, Anda akan jatuh. Maka oleh demikian, Anda akan mengubah arah dan mencari sesuatu yang baru, yang lain, namun tetap mengasihi Tuhan. Ataupun jika Anda tidak sadar,
Bila temanmu menyadarkanmu tentang hal ini, Anda boleh berjaga-jaga. Namun sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Tidak sedikit orang berkata, it's okay untuk mencuba. It's okay, saya boleh menjaga diri. Tetapi jika tidak berjaga-jaga, engkau tidak tahu engkau akan berbuat dosa. Sehingga bila engkau menuai hasil dosa itu, baru engkau sedar engkau sudah berbuat dosa. Karena sebelum engkau berbuat dosa, pada saat si jahat mencubai engkau, ia berbisik, tidak apa, buat saja kali ini. Tidak apa, buat saja, tidak ada orang tahu. Tidak apa, buat saja, nanti bertobat. Lalu apabila kita membuatnya berbuat dosa, maka dia berteriak kepada kita, engkau telah berbuat dosa yang sangat jahat. Engkau telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosamu tidak boleh diampuni. Alang-alang engkau telah berbuat jahat, terus buat jahat. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika itu Anda, kembalilah kepada Tuhan dan mula hidup baru. Tetap berjaga-jaga dan berwaspada senantiasa. Kita lihat bagaimana kita senantiasa menjaga sifat berjaga-jaga. Ada dua perkara. Yang pertama adalah secara vertikal. Kita dengan Tuhan, Anda dengan Tuhan. Di mana kita bina hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana? Dengan berdoa, dengan mencintai akan firman-Nya. Mungkin kita berpikir, tidak ada cara lain, tidak ada tips lain. Saudara yang saya kasihi, perhatikan hal ini. Bila engkau berbicara ataupun bercakap, engkau tidak akan terlelap, bukan? Engkau tidak akan tertidur, bukan? Bila bercakap. Cakap dalam tidur itu lain cerita. Nah, bila engkau bercakap dengan Tuhan, yaitu berdoa, engkau dalam mood berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam roh Anda. Berdoa itu adalah satu keperluan Anda dengan saya. Kepada Tuhan kita mengucapkan kata-kata kita. Jangan fikir berdoa itu adalah satu hal yang membosankan. Saudara, share your feeling to God. Share sukacitamu, pergumulanmu, masalahmu, saudara. Apa yang kau rancangkan, apa yang kau putuskan. Saya sangat senang dengan satu orang berkata, sebelum membeli sesuatu, berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan. Minta apa kata Tuhan. Wah, luar biasa. Berdoa. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, saudara. Pertanyaan saya adalah, mengapa engkau suka bercakap dengan seseorang? Mengapa engkau suka share dengan seseorang secara terbuka? Mengapa engkau suka bertemu ataupun berjumpa dengan seseorang? Pasti ada sebabnya. Mungkin kerana engkau percaya kepada dia, rapat dengan dia, rasa selesa dengan dia, suka kepada dia, ada hubungan yang erat dengan dia. Pasti ada sebabnya. Nah, bandingkan hal ini. Bagaimana engkau dengan Tuhan? Jika engkau berkata engkau orang Kristen, orang percaya, namun tidak suka berdoa, pada hari ini, pada saat ini, mari perbaiki komunikasimu dengan Tuhan. Yesus menyuruh murid-muridnya berjaga-jaga dalam doa. Wah, luar biasa. Satu yang kita pikir, itu saja tipsnya, itu saja caranya. Tapi mengapa ramai yang tidak mau membuatnya? Mari berdoa. Jadilah doa sebagai gaya hidupmu. Yang kedua juga, kita sering mendengar tentang membaca firman-Nya untuk membina hubungan dengan Tuhan. Saudara, jika engkau tidak membaca firman Tuhan, bagaimana engkau dapat berjaga-jaga dengan membuat keputusan yang benar? Yosua menasihati orang Israel
supaya firman Tuhan jangan ditinggalkan dari hidup mereka. Karena melalui kebenaran firman Tuhan, mereka boleh mengambil keputusan yang benar. Yosua 1 ayat 8 berkata, kitab suci itu, Taurat itu tidak akan lekang dari mulutmu. Tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam. Hendaklah engkau merenungkan Taurat itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati melakukan sesuatu yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan beruntung. Dengan demikian engkau akan berjaya. Wow, dengan firman Tuhan yang mengawal hidup kita, saudara-saudari. Karena dari pembacaan firman Tuhanlah engkau dapat mendengar Tuhan berkomunikasi denganmu. Karena melalui firman-Nya lah engkau dapat berjaga-jaga dalam menjalani hidupmu. Saudara-saudari, itu yang pertama. Yang kedua pula, bagaimana kita senantiasa mempunyai sifat yang berjaga-jaga adalah secara horizontal. Engkau dan sesama, kita dan sesama. Ini berkaitan dengan kesaksian hidup. Tadi membaca firman Tuhan, maka mari hidupi apa yang kita baca dari firman Tuhan ini. Ramai yang dapat menghafal ayat firman Tuhan, ramai yang tahu firman Tuhan di dalam fikirannya, dalam kepalanya, tapi tidak menghidupi firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi gaya hidup kita sehari-harian, kita dalam keadaan berjaga-jaga terhadap setiap perangkap si jahat. Saudara, kita yang sudah merdeka dalam Kristus harus hidup menurut Roh Allah. Galatia 5 berkata, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Buah Roh ialah kasih, damai, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, saudara-saudari, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudari yang saya kasihi, bila engkau penuh dengan kasih, engkau akan mudah mengampuni. Bila engkau penuh dengan sukacita dan damai, engkau menutup ruang untuk perselisihan. Bila engkau penuh dengan kesabaran, engkau akan bertahan dalam pergumulan. Bila engkau penuh dengan kemurahan dan kebaikan, engkau akan menyentuh orang yang dalam keperluan. Bila engkau penuh dengan kelemah lembutan, engkau akan tetap tenang. Bila engkau penuh dengan penguasaan diri, engkau akan berani mengatakan tidak untuk keinginan daging. Semua ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tetapi oleh Roh Allah yang memampukan kita, saudara-saudari. Tetap berjaga-jaga dan berwaspada bukan membuka ruang untuk kita syak wasangka kepada orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan berwaspada di sini adalah supaya jangan kita mudah terpedaya dengan bisikan si jahat sehingga iman kita kepada Yesus Kristus menjadi tawar. Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita jangan mudah terpedaya dengan bisikan si jahat sehingga kasihmu kepada pasanganmu menjadi hambar. Kita berjaga-jaga supaya kita jangan mudah terpedaya dengan bisikan si jahat sehingga kita suka menghukumkan diri kita dengan kisah-kisah silam yang Tuhan sudah ampuni. Kita berjaga-jaga dan berwaspada supaya jangan mudah terpedaya dengan bisikan si jahat tentang kenikmatan dan keinginan dunia yang akhirnya memberi kerosakan kepada hidup Anda dan saya. Nah saudara, hari ini
Jika engkau merasa Tuhan melawat hidupmu, jika engkau merasa Tuhan menyentuh hidupmu pada hari ini melalui firman-Nya, dan engkau memerlukan doa, cari pastor yang dekat dengan Anda, supaya Anda didoakan, supaya Anda dibimbing. Cari teman yang boleh membawa engkau kembali ke jalan yang benar. Selagi kita hidup di dunia ini, tiada yang namanya terlambat. Hari ini saudara, mungkin momen yang sangat berharga untukmu. Momen turning point dalam hidupmu. Maka jangan keraskan hatimu saudara. Saya sangat senang dengan perkataan yang diucapkan oleh mendiang Ravi Zakaria. Dia berkata, mungkin engkau adalah hamba kepada satu tabiat. Mungkin engkau diperhambakan oleh sesuatu perkara. Engkau mungkin sudah terperangkap. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak. Bukalah hatimu, jemputlah juru selamat untuk mengubah hidupmu dan memberi engkau keinginan baru. Wow, sangat luar biasa. Maka dengan demikian, saya juga rindu mendoakan Anda. Maukah Anda didoakan? Kalau mau, mari kita bersama-sama berdoa. Mari berdoa. Haleluya, Bapa di surga. Pemberitaan firman-Mu berhenti sejenak di sini. Pada hari ini Tuhan, pada saat ini, kami ingin mendoakan bagi orang-orang yang memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Ada yang merasa sudah jauh daripada Engkau. Ada yang merasakan sepertinya tidak dapat ditolong. Tapi firman-Mu berkata, Engkau tidak akan mengingatkan dosa bila ada orang datang kepada-Mu dan minta pengampunan. Tuhan, pada saat ini, apapun besar dosa yang berkata sedemikian, Engkau akan mengampuni. Tuhan, jamah hati dan pikiran kami, supaya kami percaya teguh dalam Engkau Tuhan. Di mana di dalam Engkau kami punya keselamatan. Karena di dalam Engkau kami mendapat hidup yang baru. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Bapa. Ubah kami Tuhan. Ubah pikiran kami. Ubah hati kami. Beri kami kemampuan supaya kami dapat berjaga-jaga dan berwaspada. Supaya kami tidak terjatuh dengan keinginan-keinginan dunia ini Tuhan. Tolong kami Bapa. Oh haleluya. Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami yang mendengar pada hari ini. Ingin jamahan dan ingin pertolongan. Tuhan Yesus, berkaryalah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Walaupun kami jauh, biarlah doa ini, biarlah pemberitaan firman-Mu tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Haleluya, haleluya. Karena kami percaya hanya dalam Engkau saja Tuhan Yesus kami memperolehi hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Amin.